Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah cerita kita. Hari ini jujur saya antusias banget karena kita bakal membongkar sebuah kisah epik dari 1001 Malam yang, percayalah, ini jauh melampaui dongeng pengantar tidur biasa. Kita bakal masuk ke dalam dunianya Jaudar. Ini tuh kisah yang syarat banget sama sihir tingkat tinggi, pengkhianatan keluarga yang luar biasa ekstrim, dan pastinya konsekuensi mematikan dari keserakahan yang gak terkendali. Saya benar-benar gak sabar buat nunjukin ke kalian gimana elemen-elemen magis di cerita ini sebenarnya lagi nyorotin sisi paling gelap dari psikologi manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian bayangin sebentar. Gimana rasanya kalau orang yang paling kalian percaya, maksudnya saudara kandung kalian sendiri, darah daging kalian, diam-diam nusuk kalian dari belakang dan ngejual kalian sebagai budak. Gila kan? Pengkhianatan sedalam ini tuh bukan sekedar bumbu cerita, tapi justru jadi inti dari seluruh kekacauan psikologis yang bakal kita bahas hari ini. Ini benar-benar ngebuktiin seberapa jauh seseorang bisa jatuh pas mereka udah dikuasai sama yang namanya rasa dengki. Oke, kita masuk ke bagian pertama, harta, dengki, dan nelayan miskin, sebuah sengketa warisan. Mari kita bedah bareng-bareng. Perbedaan sifat dari karakter-karakter inilah yang benar-benar jadi mesin penggerak seluruh tragedinya. Di satu sisi, kita punya Salim dan Sulaim, dua kakak tertua yang, benar-benar dikuasai kemalasan dan keserakahan. Terus di sisi lain ada si bungsu, Jaudar, yang super pekerja keras dan sangat berbakti. Karena dengki, Salim dan Sulaim ini terus-terusan bikin gugatan hukum palsu buat ngerebut jatah warisannya Jaudar. Dan tebak hasilnya, seluruh kekayaan keluarga mereka ludes tak bersisa cuma buat bayar saksi palsu sama biaya sidang. Ibunya diusir, dan Jaudar yang malang terpaksa banting setir jadi nelayan miskin demi bisa ngasih makan ibunya. Lanjut ke bagian 2, ujian magis penyihir legendaris. Permintaan Anes saudagar Maroko. Nah, ini nih bagian yang punya unsur komedi gelap yang brilian banget. Pas Jaudar lagi apes nggak dapat ikan sama sekali dan lagi kelaparan parah, tiba-tiba muncul saudagar dari Maroko yang ngasih instruksi di luar nalar. Saudagar ini minta diikat terus dilempar ke danau. Kata dia, kalau tangannya melambai, tarik ke atas. Tapi kalau kakinya yang ngambang, berarti dia mati. Dan Jaudar berhak ambil 100 dinar emas. Dan tahu nggak? Insting bertahan hidup Jaudar saat itu saking santainya karena kelaparan, dia pada dasarnya cuma angkat bahu, nenggelemin dua saudagar di hari yang berbeda, ngambil ratusan dinar emas itu dengan cueknya, lalu jalan santai beli roti dan daging buat ibunya. Kocak tapi gelap banget kan? Tapi situasi tiba-tiba jadi super serius pas saudagar ketiga Abdul Syamad ternyata selamat dari danau itu. Dia akhirnya ngebongkar rahasia besar. Selama ini mereka tuh lagi berburu 4 artefak legendaris dari makam penyihir agung bernama Syamardal. Dan danau itu adalah pintu masuknya. Coba deh perhatiin artefak-artefaknya. Ada batu pendeteksi harta, lingkaran yang bisa dipakai melihat seluruh isi dunia, pedang petir, dan yang paling mematikan dari semuanya, sebuah cincin yang diisi jin super sakti bernama Rat Kashif. Dan yang bikin syok, ternyata Jaudar adalah satu-satunya manusia di dunia yang diramalkan bisa ngebuka makam ini. Tapi tunggu dulu, buat ngedapetin harta itu, Jaudar nggak bisa cuma ngandelin fisik atau otot. Sama sekali nggak. Dia diuji secara mental habis-habisan. Dia harus jalan ngelewatin gerbang magis, rela diserang berbagai senjata dan digigit ular berbisa tanpa boleh menghindar sedikit pun. Dia harus benar-benar matiin insting bertahan hidupnya. Dan ujian yang paling brutal, itu ada di gerbang ketujuh. Di situ dia ngenyat ilusi ibunya sendiri. Dan buat ngancurin ilusi itu, dia harus berteriak dan ngancam bakal memenggal kepala ibunya kalau nggak ngelepasin pakaiannya. Ujian psikologis ini kejem banget, bener-bener maksa Jaudar buat menekan rasa baktinya yang paling dalam. Sempat gagal dan dipukuli jin penjaga di tahun pertama, tapi di tahun berikutnya, dia berhasil ngendalin perasaannya dan ngedapetin semua artefak itu. Kita masuk ke bagian 3, pengkhianatan dan pengampunan radikal, kembali ke Mesir. Dengan kekuatan magis di tangannya, Jaudar pulang ke rumah bawa keranjang ajaib yang bisa ngeluarin 40 jenis makanan mewah kapan aja. Setiap hari, dia dengan tulus ngundang kakak-kakaknya buat makan enak. Tapi, disinilah ironi paling nyakitin dari cerita ini kejadian. Bukannya berterima kasih, di tengah malam pas Jaudar lagi tidur lelap, Salim dan Sulaim malah ngejebak dia. Fakta yang paling bikin speechless adalah mereka tega ngejual adik kandung mereka sendiri ke seorang raja laut buat dijadiin budak kapal. Dan harganya cuma 400 dinar. Coba bayangin, 400 dinar doang. Sebuah harga yang benar-benar murah buat sebuah pengkhianatan darah daging. Jadi, poin krusialnya ada di momen selanjutnya. Setelah ngelewatin perbudakan, badai dan perjalanan panjang yang penuh penderitaan, Jaudar akhirnya balik ke Mesir. Kali ini dia bawa cincin jin Rat Kashif yang kekuatannya bisa ngeratain kota dalam sekejap.
Pas dia balik, kakak-kakaknya ternyata lagi di penjara sama Raja Mesir gara-gara berantem rebutan keranjang ajaibnya Jaudar. Nah, dengan kekuatan level dewa di jarinya, Jaudar bisa aja ngubah kedua kakaknya jadi debu saat itu juga. Tapi apa yang dia lakuin? Alih-alih balas dendam, dia nyuruh jinnya ngehancurin penjara dan ngebebasin mereka. Terus dia bilang, kalian tak perlu menangis, aku sudah memaafkan kalian. Dia milih pengampunan radikal, memutus siklus kekerasan di keluarganya. Lanjut ke bagian 4, menjadi Raja Mesir baru, keangkuhan sang raja. Tentu aja, urusan sama Raja Mesir yang udah seenaknya nahan saudara-saudaranya dan merampas keranjangnya belum selesai. Jaudar nyuruh jinnya ngebangun istana super megah cuma dalam semalam, saking megahnya sampai istana asli Raja Mesir kelihatan kayak gubuk. Raja Mesir, si Syamsudaulah, jelas panik, otoritasnya terancam. Dia ngirim menterinya bawa 50 tentara, kalah telak. Kirim gelombang kedua, 100 tentara, kalah lagi. Sampai akhirnya dia kirim gelombang ketiga bawa 200 tentara elit dan semuanya disapu bersih seketika. Yang paling kocak, ratusan prajurit ini cuma dikalahin sama satu orang penjaga gerbang istananya Jaudar. Yang mana ya pastinya itu jin saktinya yang lagi iseng nyamar. Karena udah kehabisan akal dan kehilangan pasukannya, Raja Syamsudaulah akhirnya lempar handuk. Dia jalan kaki sendirian, masuk ke istana Jaudar, terus memohon puitis banget. Wahai pemuda mulia, yang pemurah lagi pemaaf, kumohon kau juga memaafkanku. Nah, perhatiin deh responsnya Jaudar. Sekali lagi, dia mempertahankan prinsip moralnya. Alih-alih menghukum atau ngerendahin raja yang semena-mena ini, Jaudar justru nyambut dia, ngasih maaf sepenuhnya, dan bahkan ngebikin mereka berdua jadi sahabat karib yang memerintah bareng dari istananya Jaudar. Keren banget kan? Bagian 5, Pesta Beracun Saudara Kandung, Kejatuhan Tragis. Nah, sampai di titik ini, kalian mungkin mikir, oh ini bakal jadi happy ending nih. Tapi, saya harus peringatin kalian, sesi bedah cerita kita bakal ngambil tikungan yang tajam banget dan sangat gelap. Peristiwa demi peristiwa bergulir cepet banget. Singkat cerita, sang raja wafat karena sakit alami. Terus, Jaudar yang emang udah dicintai rakyatnya, dinobatkan jadi Raja Mesir yang baru, sekalian menikahi putri almarhum, Ratu Asia. Jaudar ada di puncak kesuksesan hidupnya. Dia bahkan berbaik hati ngangkat kedua kakaknya jadi menteri. Tapi ya, tabiat asli itu emang susah diubah. Salim masih aja nggak terima harus ada di bawah adiknya. Dia pun ngundang Jaudar dan Sulaim makan malam di rumahnya. Dan di sanalah, di tengah jamuan makan, Salim dengan dingin meracuni makanan mereka berdua. Semua kesuksesan itu hancur dalam sekejap, gara-gara keserakahan yang nggak ada obatnya. Apa yang terjadi di ruang makan itu benar-benar di luar batas kemanusiaan. Karena cincin magis itu nempel erat di jari manis Jaudar yang udah meninggal, Salim tanpa ragu sedikit pun motong jari adik kandungnya sendiri. Abis dapat cincinnya, dia manggil jinnya, ngebuang mayat kedua saudaranya, dan langsung ngancam para petinggi kerajaan. Kalau mereka nggak ngangkat dia jadi raja baru detik itu juga, jinnya bakal ngelumat habis mereka semua. Nggak cuma itu, dia bahkan maksa Ratu Asyah yang lagi hancur berduka buat langsung jadi istrinya saat itu juga, tanpa peduli aturan atau masa idah. Benar-benar gila kekuasaan. Akhirnya kita sampai di bagian 6, pembalasan dendam Ratu Asia. Plot twist terakhir kita. Siklus kekerasan dan keserakahan yang berawal dari sengketa warisan di awal cerita tadi, akhirnya nemuin titik klimaksnya. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kamar Ratu Asia di malam yang sama. Ratu Asia jelas nggak tinggal diam. Pas Salim yang lagi mabuk kekuasaan masuk ke kamarnya dan minta diambilin minum, sang ratu langsung masukin racun mematikan ke dalam air itu. Salim meminumnya dan tewas seketika. Tapi ini bagian yang paling penting. Ratu Asia nggak ngambil kekuatan cincin itu buat dirinya sendiri. Nggak, buat mengakhiri kutukan keserakahan yang udah ngancurin keluarganya, dia ngambil cincin magis legendaris itu dan prak, dia hancurin berkeping-keping pakai godam. Dia juga ngerobek-robek keranjang ajaibnya, dan setelah semuanya hancur, dia ngebalikin takhta kerajaan ke tangan rakyat Mesir. Wow, kita udah sampai di akhir pembahasan kita nih. Coba pikirin lagi deh, Jaudar itu punya akses ke jin terkuat di dunia. Tapi bukan sihir itu yang bikin dia jadi sosok yang hebat, melainkan kemampuannya buat terus memaafkan dan tekadnya yang nggak bisa dikorupsi sama kekuasaan. Di sisi lain, artefak magis di tangannya orang-orang serakah kayak kakak-kakaknya cuma bawa kematian dan kehancuran. Jadi kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendalam buat direnungin. Apakah kekuatan sejati itu sebenarnya terletak pada artefak dan kekuasaan, atau justru pada moralitas manusia yang tak bisa dikorupsi? Silakan kalian renungkan. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah cerita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi menakjubkan kita berikutnya.